Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjut lagi pembahasan kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan fi'il. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairan tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala syarhun. Lamma faragtu min dhikri alamatil ismi wa bayanin kisamihi ila mu'rabin wa mabniyin wa bayanin kisamil mabni minhu ila maksurin wa maftuhin wa madmumin wa mawqufin. شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. Baik, kata beliau syarah, lamma faragtu min dzikri alamatil ismi, tatkala saya sudah selesai dari menyebutkan tanda isim, wa bayanin kisamihi, dan menjelaskan terbaginya, ila mu'rabin wa mabni, ke mu'rab dan mabni, wa bayanin kisamil mabni minhu, dan menjelaskan terbaginya yang mabni dari isim, ila maksurin, ada yang mabni di atas kasrah, wa maftuhin, ada yang mabni di atas fathah, wa madmumin, dan ada yang mabni di atas dhamma, wa mauqufin, dan ada yang mabni di atas mauquf, yaitu sukun. Ya, sukun. Nama lainnya. Syaratu fi dzikril fi'li, maka saya memulai, syara'a, memulai, kan ini af'alus syuru' yang beramal seperti amalan kan. Saya memulai fi dzikril fi'li, dalam menyebutkan fi'il. Pada kartu, maka saya pun menyebutkan annahu, bahasanya dia yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi 3, madin wa mudhari'in wa amrin. Ada madi, mudhari, amat. Dan saya sebutkan untuk setiap darinya tanda yang menunjukkan atasnya dan hukum yang tetap untuknya dari bina dan i'rab. وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد، تقول قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا. فقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا، أو إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا. Baik, itu alamat lil madi dan hukumnya. Saya memulai dari hal tersebut dengan madi, maka saya pun menyebutkan alamatnya menerima tak tanis sakinah. Seperti koma dan koada, kamu katakan komat koadat. Dan hukumnya pada asalnya adalah mabni di atas fathah. Sebagaimana yang kami contohkan. Itu koma koada. Ya kan? Contohnya. Wa qad yakhruju anhu. Dan kadang keluar darinya ilab dom ke dhammah. Kadang keluar dari fathah ke dhammah. Kapan? Wadhalika idza tasalat bihi wawul jamaah. Demikian itu kalau dia bersama dengan wawul jamaah. Seperti ucapan kamu qamu wa qa'adu, atau kepada sukun. Seperti kalau dia bersama dengan dhamir rafa mutaharrik, seperti ucapan kamu qumta, qa'adtu, qumna, qa'adna. Iya. Dan waniswa, dan kalau perempuan kumna, qa'adna. Pokoknya kalau bersama dengan dhamir berharokat, sukun. وتلخص أن له 3 حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. Maka tersimpulkan bahwasanya dia memiliki 3 keadaan: dhammah, fathah, dan sukun. Dan saya telah jelaskan, dhammah kalau bersama dengan waw, sukun kalau bersama dengan dhamir berharokat. Selain itu apa? Fathah. ولما كان من الأفعال المادية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته وهو 4 كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. Baik.
tatkala dari fi'il madhi ada yang diperselisihkan akan kefi'iliannya, nasostu alai, saya menaskan atasnya. Maksudnya menyebutkannya dengan jelas, itu namanya nas. Saya membawakannya dengan jelas. Dan saya ingatkan bahwasanya yang sahih adalah fi'il. Dia ada 4 kata, yaitu ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa. Sekarang dirinci. Malik ma bi'sa fatahaba farra'u wa jama'atun minal kufiyina ila annahu masmani واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد وقول الآخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير نعم السر على بئس نعم السير على بئس العير. Baik. Rinciannya fa'amma ni'ma wa bi'sa. Adapun ni'ma dan bi'sa, fadhahabal farra'u, maka al-farra' berpendapat. Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Marwan Ad-Dailami Abu Zakaria. Al-Farra' dikenal gelarnya. Al-Farra' berpendapat, ada catatan kaki ya kalau namanya. Al-Farra' berpendapat dan sekelompok dari orang-orang Kufah bahwasanya dia keduanya adalah isim. Jadi Al-Farra' dan sekelompok orang Kufah berpendapat ni'ma dan bisa itu bukan fi'il, tapi dia adalah isim. Apa dalilnya? Wastadallu, dan mereka berdalil. Alasannya ini, dalil mereka atas hal tersebut adalah bidukuli harfil jari alaihima, karena masuk huruf jar padanya. Ketika kata masuk huruf jar berarti dia siapa? Isim, kan begitu. Ya. Fi qauli ba'dihim, pada ucapan sebagian mereka, wa qad busyira bibin, dia telah diberikan berita akan kelahiran putri. Dia bilang, wallahi ma hiya binikmal waladu, demi Allah dia bukanlah anak yang terbaik. Orang jahiliyah dulu kalau dikasih tahu anaknya perempuan, dia tidak suka. Ya, dia tidak suka. Maka dia bilang, ma hiya binikmal waladu, bukanlah dia anak yang terbaik. Poinnya adalah binikma. Kemasukan apa itu? Huruf jar. Ini menunjukkan dia adalah apa? Isim. Wa qaulil akhar, dan berperkataan orang lain lagi. Wa qad sara ila mahbubatihi, dia telah berjalan menuju yang dia cintai. Ya, menuju perempuan yang dia cintai. Tapi ala himarin bati as-sayr, di atas keledai yang lambat sekali jalannya. Tahu itu? Si Volga. Nah, dia lagi menuju orang yang dia cintai ini, tapi kendaraannya lambat sekali. Iya, artinya mau sekali ketemu tapi tidak sampai-sampai. Apa langsung dia bilang, nikmas sayr ala bi'sal air. Ini sebaik-baik perjalanan, tapi di atas kendaraan yang buruk. Nah, iya. Menuju orang yang dia cintai, dia ingin sekali ketemu dengannya cepat, tapi kendaraannya lambat sekali. Poinnya bukan itu, Abdul Khaliq. Iya. Ala bi'sal ain, itu dia. Ala bi'sa. Bi'sa, kemasukan siapa? Ala huruf jar, menunjukkan dia siapa? Isim, itu orang Kufah. Sebentar ada bantahannya. Yang penting ditahu dulu, kenapa dia bilang isim. Belum ada bantahannya ini. Nanti dibantah langsung sekaligus setelah disebutkan semuanya. Terus Wa amma laysa fadhahaba al-Farisi fil halabiyat ila annaha harfu nafyin bimanzilati man nafi'. Wa tabi'ahu ala dhalik Abu Bakr ibn Shuqair. Adapun laisa, maka Al-Farisi berpendapat. Ya, Al-Farisi Al-Hasan bin Ahmad bin Abdul Ghaffar Abu Ali Al-Farisi. Adapun Al-Farisi berpendapat dalam Al-Halabiyat demi bahwasanya dia itu, yaitu laisa, huruf, bukan fi'il. Jadi Al-Farisi berpendapat dia adalah siapa? Huruf. Huruf apa? Harfun nafyin, huruf bermakna penafian, itu laisa. Bimanzilati manafiyah, sama dengan nafiyah, bukan fi'il sama sekali, dia huruf nafi.
Wa tabi'ahu ala dzalika Abu Bakar ibn Syuqair, dan hal itu dia itu Al-Farisi diikuti oleh Abu Bakar ibn Syuqair. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن سراج. Baik. Adapun asa, maka orang-orang Kufa berpendapat dia harf taroji, huruf lagi. Jadi asa bukan fi'il, tapi huruf taroji. Sama dengan la'alla. La'alla kan apa? Sepakat ulama bahasa Arab, la'alla adalah sebab huruf taroji. Ya, dan mereka itu orang-orang Kufa diikuti dalam hal tersebut oleh Ibnu Sarraj. والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن كقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والمعنى: من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمت الرخصة رخصة الوضوء. تقول: بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. Baik. Yang sahih, yang benarnya, bahasanya 4 tadi itu fi'il. 4 tadi itu adalah fi'il. Bidalil dengan dalil. Bersambungnya tatanis dengan mereka. Tatanis sakinah. Kan alamat fi'il itu tatanis sakinah. Berdalil dengan itu. Seperti sabda Nabi SAW, man tawaddu'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Nabi pakaikan tatanis sakinah. Iya. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Poin kita adalah nikmat. Dan maknanya man tawaddu'a yaumal jum'ah, belum terangkan artinya, padahal ini sudah keluar dari bidang ini. Nah, ikan mau diterangkan itu nikmat adalah bersama dengan tak. Tapi karena kan belum ini ahli fikih, enggak tahan emosi di sini ini. Iya. Kadang orang enggak tahan emosi sehingga keluar dari masalah. Maknanya, ini kita lagi belajar fikih. Maknanya, siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiroksoti akhoda, maka dia telah mengambil keringanan. Kan seharusnya dia mandi, tapi dia hanya wudu, berarti mengambil keringanan. Wa ni'mati rukhsatul wudu, senikmat-nikmatnya keringanan adalah wudu. Iya kan? Iya, adalah wudu. Kemudian kamu katakan bi'satil mar'atu hammalatul hatab, bi'sat. Walaisat hindun muflihatan, laisat. Wa'asat hindun antazurona, asat. Ada tak semuanya. Ini menunjukkan dia adalah apa? Fi'il. Sekarang tinggal gimana bantahan dari ucapan mereka tadi. Terus. وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حرف الموصوف على حذف الموصوف وصفته وإقامة مأمول الصفات مقامها. التقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العين. Apa? بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا، وكما قال الآخر: والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط ليان جانبه، أي بليل مقول فيه نام صاحبه. Jelas ini. Iya. Nama sohibu itu salah harokat juga. Iya. Baik. Fa'amma, ini sekarang datanglah bantahannya. Adapun mastadalla bil kufiyun, apa yang dipakai oleh orang-orang Kufa berdalil dengannya. Untuk laisa dan asad mudah sekali ya. Tidak mengharuskan sama makna, sama
bentuk. Misalnya, kalau sama arti langsung disamakan. Misalnya laisa, sama artinya dengan la, sama artinya dengan ma, langsung kita bilang adalah huruf. Atau asa, sama dengan artinya la'alla, langsung kita bilang apa? Huruf. Itu tidak cocok. Kalau sama arti langsung kita bilang sama bentuknya. Langsung sama hukumnya. Tidak. Itu gampang sekali kalau bantah. Yang susah itu adalah dalilnya orang Kufa dengan bait syair. Dan dengan ucapan orang Arab. Yang kemasukan huruf jar. Ini yang mau dibantah. Adapun apa yang dipakai berdalil oleh orang Kufa, yaitu dua ucapan mereka tadi. Ni'mal air ala bi'sal, ni'mas sair ala bi'sal air. Dan ni'mal walad. Dah? Apa itu? Mahia bini'mal walad. Itu yang mau kita bantah ini. Karena itu kemasukan huruf jar. Adapun yang dipakai oleh berdalil oleh orang Kufa, famu awal, maka itu ditakwil. Ala hafil mausuf wa sifati. Di atas penghilangan mausuf dan sifatnya. Wa iqamati ma'muli sifat maqamaha. Dan makmulnya sifat menduduki kedudukannya. Menduduki kedudukannya. Takdirnya, ma hiya biwaladin makulin fihi ni'mal waladu. Itu asal kalimatnya. Asal kalimatnya. Jadi kita bandingkan dulu asal dan cabangnya. Apa asalnya? Mahya Mahya bi apa? Mahya binikma. Itu asalnya. Kan asalnya dulu. Kalau itu jadinya. Ini kita mau nih cari pendalilan dia. Asalnya ditakwil. Apa tadi asalnya berarti? Mahya biwaladin. Terus. Makulin fihi ni'ma al-waladu. Ni'mal waladu. Itu asal kalimatnya. Iya. Irobnya ma apa ini? Manafihya mubtada biwaladin jar majrur makulin na'at. Dari ini namanya na'at. Ini namanya mausuf. Ini mausuf. Ini sifat. Iya kan? Jelas nggak? Iya. Ini ni'mal walad. Ni'mal walad apa? Ya fi'il fa'il. Ni'mal waladu. Ini ucapan. Ucapan ini karena dia diberi kabar gembira kelahiran putri, langsung dia bilang mahia. Dia ringkas bini'ma. Langsung dia bilang mahia bini'mal waladu. Dia ringkas. Apa yang dihilangkan? Dia hilangkan apa Ibnu Hisham bilang? Mausuf dan sifatnya. Mana berarti? Mana mausuf? Ini dihilangkan ini. Dihilangkan mausufnya, yaitu walad. Dan sifatnya. Mana sifat? Ini. Dan apa dia bilang? Dan makmul sifat menduduki kedudukannya. Mana makmul sifat? Yaitu makul. Makul. Ini kan isim maf'ul. Paham tak? Makul isim maf'ul. Isim maf'ul beramal amalan fi'il. Ya kan? Fi'il majhul. Mana yang dia beramal padanya? Jadi jumlah fi'il fa'il fi mahalli nasbin makul qaul. Iya kan? Paham kan? Kan ini amil. Ini kan amil. Iya kan? Ini amil. Ini namanya apa ini? Ma'mul. Tahu ma'mul tuh? Yang diambil oleh amil. Iya kan? Berarti ini adalah fi mahalli
nasbin, atau boleh antum bilang fi mahali raf'in naibul fa'il dari makul. Dari makul. Atau kalau anda karena makul adalah fi'il lazim, antum bilang musyabbah bil maf'ul bi. Yang jelas ini makmulnya sifat. Jadi ketika sifatnya kamu antum hilangkan dan mausufnya antum hilangkan, maka makmul sifat menduduki kedudukannya. Kan dia tidak bisa masuk di sini. Tidak bisa masuk fi, tidak bisa karena sudah ada huruf jar. Jadi sekarang kan ini semua terhapus, akhirnya bi ini duduk di sini. Makmul sifat menduduki kedudukannya. Jadi asalnya tidak masuk kepada fi'il. Asalnya masuk di mana? Di isim, mausuf, dan sifat yang dihilangkan. Karena dia hilang, maka ini menduduki kedudukannya. Jadi tidak masuk pada fi'il. Tidak masuk pada fi'il. Jelas ini? Jelas ini pembahasannya? Jadi tidak ada pendalilan orang Kufa dia masuk pada fi'il. Ini masuk pada isim. Tapi kebetulan isimnya dihilangkan. Jelas ini? Ini yang belum katakan. Ini bantahan. Iya. Sama dengan ucapan setelahnya. Nikmat sair ala airil makulin pihi bi'sal air. Jadi ala masuk kepada airin. Masuk. Makulin sifat. Kemudian dihilangkan air, kemudian dihilangkan makul, akhirnya masuk kepada bisa. Paham ceritanya nih? Masuk pada bisa, sehingga sebenarnya dia tidak masuk di situ. Asalnya dia masuk kepada sebelumnya yang dihilangkan. Dia masuk kepada yang dihilangkan. Jelas ini? Makanya Ibn Hisham bilang, faharful jarri fil hakikati, huruf jar pada hakikatnya, maka huruf jar pada hakikatnya innama dakhala ala ismin mahdhuf, tiada lain masuk pada isim yang dihilangkan, kama bayyana, sebagaimana yang kami katakan, jelaskan. Iya kan? Kama qala al-akhar, sebagaimana yang dikatakan oleh yang lain, penyair lain, wallahi ma laili binama sahibu. Apakah antum katakan nama fi'il isim? Sekarang, apakah antum akan bilang nama adalah isim? Tidak akan ada yang menyatakan, sepakat para ulama bahasa bahwa nama adalah fi'il. Tapi kalau kamu berdalil seperti dalilnya orang Kufa, antum akan bilang ini nama apa? Isim. Orang Kufa sendiri tidak mau bilang ini isim. Ya, kenapa tidak dikasih sama saja, ini sama saja? Paham kan? Ini kan sama. Wallahi ma laili binama sahibuhu. Kita tidak katakan nama isim gara-gara ada bi. Nggak, ini bi tidak masuk pada fi'il. Ini dia masuk pada sesuatu yang dihilangkan. Jadi takdirnya sama dengan tadi. Ai bilailin makulin fihi nama sahibuhu. Tapi dihilangkan itu lail. Mausufnya, ya kan? Dan sifatnya, mana itu? Makulin, sehingga bi masuk pada siapa? Nama. Sama ceritanya itu. Sama ceritanya. Jelas ini pembahasan Ibn Hisham? Ada pertanyaan? Dengan ini selesai ini. Adapun asa dan laisa tidak perlu dibantah karena mereka hanya menyamakan. Sama arti berarti sama hukum. Kalau sama arti langsung dia samakan hukumnya. Tidak harus. Banyak kata sama arti tidak sama hukum. Tidak. Misalnya contohnya Adam. Apa artinya Adamun? Apa artinya Adamun? Hah? Apa artinya? Tidak ada. Adamun tidak ada. Sama dengan la. Apa artinya la? Tidak ada. Apakah Adam adalah huruf karena sama artinya dengan la? Tidak. Sama arti bukan menunjukkan sama hukum. Tidak. Nah, kalau itu gampang sekali bantahannya. Itu fihinya naibul fa'il. Jadi malwalat mahkiya bil qaul fihi naibul fa'il. B. Intinya dia ma'mul. Dah, kan makul qaul, ma'mul enggak? Jadi B kan itu tinggal. Kalau malwalatnya naibul fa'il bisa juga. Tapi antum hilangkan fi.
Jadi dihilangkan sifat bersama muta'alliq fihi. Dihilangkan sifat bersama muta'alliqnya. Fihi itu muta'alliqnya toh. Yang beramal pada fihi siapa? Bukan istiqoroh. Bukan tak? Tapi makul. Dihilangkan makul sama fihi. Ya kan? Sama artinya tidak sama pada hukum itu mutlak, Ustaz. Iyalah, belum. Pasti begitu. Mata, Ustaz. Hmm? Mata kan itu bisa istifham atau syarat. Betul. Kalau istifham sama dengan hamzah, maka dia akan Indonesia. Hah? Maksudnya sama maknanya dengan hamzah istifham. Terus? Maka yang syarat dia Kan mabni itu. Kamu pergi kiaskan lagi di situ. Kalau itu mau dibilang syarat atau istifham, tetap dia apa? Mabni. Iya enggak, saudara? Ada lagi? Rey? Dia dipahami nih, Rey? Yakin? Jadi yang benarnya apa empat ini? Fi'il. Tapi kemasukan huruf jar? Ada yang dihilangkan. Dah? Ada yang dihilangkan. Alhamdulillah. Sampai situ. Itu mau dulu. Dah? Karena setelah itu masalah tanda fi'il madhi, tanda mabni. Tanda mabninya fi'il madhi. Apa? Fi'il amr dan hukumnya. Selesai fi'il madhi dah? Fi'il madhi dan hukumnya selesai. Fi'il madhi dan hukumnya selesai. Setelahnya adalah fi'il amr dan hukum. Itu kita ambil nanti insyaallah. Tidak ada masalah ini? Abdul Halik? Tidak ada lagi? Kenapa muka-mukamu seperti ada masalah itu? Hah? mata yang tadi, Ustaz. Muka-mukanya belum puas jadi. Kenapa? Kan mata, Ustaz, dia kan isim. Dia dikatakan mabni karena serupa dengan huruf. Apakah serupa dengan istifham atau serupa dengan insidia? Sementara definisi tadi itu PKN tadi itu menunjukkan Tidak, saudara. Kita kan cuma bilang tidak mengharuskan sama arti sama hukum katanya. Tak? Sama terjemahannya. Terus kita pergi hukumnya apa? Sama berarti hukum katanya. Antum pergi kiaskan antara mata syartiyah dan mata apa? Istifham. Kan beda arti juga. Antum samakanlah sekarang. Kenapa dia mabni? Kenapa dia mabni? Jadi antum sekarang hukumi mabni. Bukan hukum ismiyah atau seharusnya begini. Kalau saya menerima ini ucapanmu, berarti mata ini huruf. Sebenarnya ini menjadi hujah saya ini. Ini mata kita bilang isim. Tak? Hamzah kita bilang apa? Huruf. Kenapa antum tidak samakan saja? Kan sama-sama di istifham. Kenapa antum tidak bilang mata adalah huruf? Iya kan? Karena sama arti kan begitu tak? Kenapa kita tidak bilang saja huruf? Tidak mengharuskan sama arti sama hukum. Hamzah istifham adalah huruf. Mata istifham adalah isim. Kenapa kita tidak bilang huruf? Padahal sama-sama istifham. Paham ini? Kemudian masalahnya antum masukkanlah pembahasan mabni. Kenapa kita bilang mata mabni? Karena mirip dengan huruf. Bukan berbicara makna. Dah? Jadi aman nih. Atau masih ada? Hah? Masih? Alhamdulillah. Ada lagi?
Hmm? Hmm. Mana catatan kakinya itu? Berapa? Yaitu tidak dipisahkan dengan pemisah apapun, baik terlafadzkan ataupun tidak, antara akhir fiil dengan nun taukid. Enggak masalah. Enggak masalah itu juga. Cuman kita kemarin kan saya sudah singgung tak? Apa namanya? Yang terdekat. Yang terdekat. Tak? Di catatan kaki itu yang terjauh. Dipahami yang jauhnya. Itu juga yang disinggung kemarin, tak? Iya. Dari kita pilih itu. Kalau ini juga berarti kita jelaskan saja. Yaitu tidak dipisahkan dengan pemisah apapun. Baik terlafadzkan. Seperti yaktubani. Kan pemisahnya terlafadzkan. Saya kira itu, kalau itu gampang, tak? Kalau ada pemisah terlafadzkan, maka mu'rab. Contoh pemisah yang terlafadzkan, yaktubani. Terlafadzkan pemisahnya, alif. Atau pemisahnya adalah tidak terlafadzkan, seperti yaktubunna. Paham saudara? Bisa juga, apakah fathahnya nampak ataupun tidak nampak? Dah? Mabninya. Cuman itu kita beralih ke fathah karena berbicara di mana? Pembahasan mabni. Pembahasan apa? Mabni. Kemudian kita beralih ke pembahasan pemisah karena ada pembahasan ucapan secara langsung. Dah? Secara langsung. Berarti ada yang tidak secara langsung. Tidak secara langsung ini bisa terlafadzkan pemisahnya seperti yaktubani. Dah? Ada juga. Atau nuniswah. Kan jadinya yaktubnani. Nuniswah tak? Ada pemisah. Pemisahnya terlafadzkan. Ada nuniswah sekaligus ada alif. Atau pemisahnya tidak terlafadzkan seperti taktubunna, taktubinna. Tidak terlafadzkan pemisah. Tidak apa-apa, saudara. Dua-dua. Jadi kita bisa membahas alamat mabni, bisa membahas pemisah. Terus iya, tamyiz. Isim mansub setelah kam, tamyiz. Iya dah. Isim mansub setelah kam, tamyiz. Tapi setelah kam istifhamiyah. Bukan setelah kam khobariyah. Karena kam itu ada dua. Ada kam khobariyah, ada kam apa? Istifhamiyah. Itu lewat atau di Qaidul I'rab? Iya enggak? Ada. Ada pembahasan itu kam. Khobariyah itu istifhamiyah. Belum. Kalau belum lewat, sabar. Di pembahasan tamyiz. Jadi intinya pertanyaannya, Deden, bahwa abdan apa i'rabnya? Tamyiz. Bukan maf'ul dari malak. Bukan maf'ul dari malak. Karena maf'ul dari malak apa? Kam. Tanda? Ada lagi? Bikam dirhamin. Bisa badal atau bayan. Sudah? Sudah ini? Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita lanjut lagi amor dan mudhari. Mudhari yang panjang ya. Alhamdulillah. Setelah itu kita masuklah huruf. Ya. Huruf. Baru masuk di bab kalam. Jadi ini baru kalimah ini. Baru kalimah. Belum kalam. Alhamdulillah.
Setelah kalam, barulah kita masuk i'rab. Alhamdulillah. Subhanallah.